Halo teman-teman sejawat, wah seneng banget rasanya bisa nemenin kalian, para calon perawat hebat di sesi bahas materi kita kali ini. Hari ini kita nggak akan baca buku teks tebel yang bikin ngantuk. Gini, kita bakal langsung hajar materi lewat simulasi rapid fire buat persiapan uji kompetensi nurse khusus buat departemen gawat darurat dan kritis. Bayangin kalian lagi jaga di IGD, karena di lapangan setiap detik itu benar-benar berharga. Fokus kita hari ini tertuju pada soal-soal kategori muda sampai menengah yang jujur aja sering banget bikin peserta ujian kepleset. Saya bakal lempar skenario klinis dan tugas kalian adalah nentuin diagnosis atau tindakan prioritas dengan super cepat. Nah, sebelum mulai, kita sepakati dulu ya aturannya. Sebentar lagi bakal muncul vignette atau kasus klinis singkat. Begitu kasusnya muncul, kalian cuma punya waktu sekitar 5 detik di kepala buat ngunci jawaban. Entah itu diagnosis keperawatan prioritas atau tindakan pertama yang harus segera dieksekusi. Kalau kalian ngerasa butuh waktu ekstra buat mikir dan nganalisis data, santai aja, pause dulu sesi ini. Tujuan utama kita tuh buat ngelatih refleks berpikir kritis kalian supaya tajam banget, ibarat pisau bedah. Gimana, udah siap? Yuk, langsung kita gas ke tantangan pertama. Oke, perhatiin kasus ini. Ada pasien wanita, usianya 58 tahun, masuk dengan stroke hemoragik. Kesadarannya ngedrop nih, GCS-nya 9, dan hasil CT scan nunjukin area hyperdense yang artinya ada perdarahan aktif di sana. Coba kalian tebak, apa diagnosis keperawatan utamanya? 5, 4, 3, 2, 1. Udah dikunci ya jawabannya? Yap, jawabannya adalah ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Nah, yang bikin kasus ini gampang ditebak itu data objektifnya yang sangat jelas. Penurunan GCS ke angka 9 itu tanda klinis klasik kalau otak lagi kekurangan suplai oksigen. Dan ini murni gara-gara perdarahan yang kelihatan banget sebagai area hyperdense di CT scan. Darah yang tumpah itu neken jaringan otak dan nutup jalan oksigen. Jadi ini jelas banget dan pastinya sangat mematikan kalau nggak cepat ditangani. Lanjut ke kasus kedua. Coba plototin data vital sign-nya baik-baik. Pasien lansia 65 tahun, udah 2 hari full ngalamin muntah dan diare parah. Tensi darahnya anjlok di 100/60, dan nadinya ngebut banget sampai 120 kali per menit. Hayo, apa tindakan prioritas mutlak yang wajib banget kalian lakuin? Coba ingat-ingat lagi patofisiologinya. Tepat banget, pemberian cairan intravena. Intinya gini, kita lagi balapan sama yang namanya shock hipovolemik. Nadi yang super cepat itu cuma mekanisme kompensasi dari tubuh karena volume cairan di pembuluh darah udah mau habis. Ini gawat darurat yang paling basic teman-teman. Nggak usah nunggu lama, langsung pasang jalur IV ukuran besar dan guyur cairan secepatnya sebelum tensinya makin terjun bebas. Oke, kecepatan penuh ya. Kita masuk ke kasus ketiga. Pasien stroke 65 tahun ngalamin hemiparasis dan penurunan kesadaran. Tapi highlightnya di sini, kalian ngelihat dengan jelas ada tumpukan sekret di jalan napasnya dan dia napas ngos-ngosan sampai 30 kali per menit. Apa tindakan pertama yang bakal kalian ambil? Buat yang jawab suction atau pembersihan jalan napas, kalian keren. Kasus ini dengan brilian ngingetin kita sama aturan emas di IGD. Airway alias jalan napas itu selalu jadi prioritas nomor wahid. Pasien yang kesadarannya turun itu udah kehilangan refleks batuk dan nelan. Kebayangkan kalau ada sekret, jalan napas bisa total tertutup. Oksigen gak bakal bisa masuk, mau kalian kasih intervensi lain secanggih apapun. Jadi clearin dulu sumbatannya. Selanjutnya, kita agak geser dikit ke ranah medikal bedah, tapi yang masih ada unsur kritis akutnya. Bayangin, pasien wanita 22 tahun, hari kedua habis operasi usus buntu, dia ngeluh nyeri di skala 6, wajahnya kelihatan banget meringis nahan sakit, terus tensinya naik jadi 130/80. Kira-kira apa diagnosis keperawatannya nih? Yap, betul banget nyeri akut. Ini tipe soal mudah yang wajib kalian libas pas ujian. Kenapa ini penting dibahas? Karena di sini kita belajar soal validasi antara data subjektif dan objektif. Pasien bilang nyerinya skala 6, dan tubuhnya ngasih bukti lewat ekspresi meringis plus tensi yang naik. Itu tuh respon simpatik yang wajar banget kalau tubuh ngerasain sakit habis jaringan dibedah. Balik lagi ke IGD, kali ini kasus toksikologi murni. Seorang wanita 33 tahun tiba-tiba dibawa ke IGD. Kondisinya somnolen alias ngantuk berat, dan mulutnya berbusa parah gara-gara nelan racun tikus. Ini beneran balapan sama waktu. Apa satu tindakan prioritas yang wajib kalian lakuin saat itu juga? Tentu saja, bilas lambung atau gastric lavage. Logikanya tuh simple banget di sini. Racunnya masih nongkrong di lambung dan lagi dalam proses diserap sama tubuh. Nah, jurus penyelamat nyawa paling mantap sebelum racun itu nyebar ngerusak organ dalam, ya dengan narik keluar sisa racun yang belum terserap itu. Caranya, ya dibilas lambungnya sampai benar-benar bersih.
Oke, sekarang kita loncat ke skenario trauma. Perhatiin baik-baik. Ada pria 38 tahun abis kecelakaan tabrakan dan kena cedera kepala sedang. Pas nyampe IGD, mulutnya penuh banget sama cairan muntahan. Kalian sebagai perawat IGD yang sigap, apa langkah pertama yang bakal kalian lakuin? Jawabannya pasti suction atau segera miringkan pasien pakai teknik lock roll. Lagi-lagi, prinsip airway mendominasi. Pasien cedera kepala itu rentan banget buat muntah. Kalau muntahannya dibiarin gitu aja, cairan itu bakal gampang banget masuk ke paru-paru dan bikin pneumonia aspirasi yang super fatal. Ngamanin jalan napas dari cairan asing itu mutlak, jadi langkah pertama di primary survey. Tarik napas dulu, karena skenario berikutnya ini tingkat kritisnya agak naik. Pasien ngalamin henti jantung. Kalian udah ngelakuin resusitasi awal. Pas ngelirik ke monitor EKG, kelihatan ada gelombang listrik, tapi pas dicek, pasiennya nggak ada denyut nadi sama sekali. Kondisi ini kita kenal sebagai PEA, atau Pulseless Electrical Activity. Terus, langkah kalian selanjutnya ngapain? Jawabannya, langsung lanjut RJP. Kalian harus balik lagi melakukan kompresi dada. Ingat ya, PEA itu ritme yang non-shockable. Artinya nggak boleh dikasih kejut jantung atau DC shock. Kesalahan fatal yang sering banget muncul pas ujian tuh, milih opsi men-shock ritme ini. Padahal, satu-satunya cara buat ngembaliin aliran darah pas lagi PEA itu cuma lewat kompresi dada yang berkualitas tinggi sambil nyari tahu apa penyebab yang bisa diatasi. Lanjut ke kasus ortopedi darurat. Ada pemuda 18 tahun, tulang keringnya patah atau fraktur tibia tertutup, kejadiannya udah 12 jam yang lalu. Dokter curiga kalau dia kena sindrom kompartemen. Pertanyaannya, data pengkajian fokus kayak gimana sih yang paling spesifik ngebuktiin kalau dia beneran ngalamin kondisi gawat ini? Kalau kalian nyari data fokusnya, itu adalah nyeri progresif yang makin parah dan gak hilang walau udah dikasih obat pereda nyeri yang kuat. Sindrom kompartemen itu kan intinya tekanan ekstrim di dalam otot yang sampai menghancurkan pembuluh darah dan saraf. Nyerinya tuh khas banget, berdenyut hebat, makin lama makin parah dan analgesik biasa nggak bakal mempan. Ini udah jadi red flag tingkat dewa. Wah, nggak kerasa kita udah masuk ke skenario ke-9. Ada wanita muda, 23 tahun, lagi hamil 9 minggu. Dia ngalamin mual dan muntah yang parah banget, atau hiperemesis. Pas dicek, turgor kulitnya kembalinya lambat banget, dan hasil lab urinnya nunjukin kalau ketonnya positif. Kira-kira apa diagnosis atau masalah keperawatan utamanya nih? Masalah nomor satunya adalah hipovolemia alias kekurangan volume cairan. Skenario ini tuh ngasih kombinasi data klinis yang super klop. Turgor kulit jelek, itu bukti nyata dehidrasi jaringan. Terus, keton positif di urin, itu tanda kalau tubuhnya saking kelaparannya sampai terpaksa ngebakar lemak. Karena dia muntah terus-terusan. Jadi ini murni soal kehabisan volume cairan yang wajib segera diisi ulang. Nah, kita sampai di skenario ke-10 nih. Coba dengerin baik-baik ya. Ada kakek lansia, usianya 65 tahun, butuh dipasang infus. Perawatnya datang, ngejelasin sedetil mungkin soal prosedur pemasangannya, tujuannya apa, dan resikonya kalau nggak dilakukan gimana. Abis ngejelasin panjang lebar, perawatnya nyodorin formulir dan minta tanda tangan pasien. Berdasarkan tindakan ini, perawatnya lagi nerapin prinsip apa coba? Wah, saya ucapin selamat ya buat kalian yang sadar kalau ini tuh bukan soal nyari diagnosis, tapi soal prinsip otonomi. Kenapa sengaja nggak dikasih tahu dari awal? Ya karena ujian UKOM emang hobi banget nyelipin pertanyaan etika di tengah-tengah kasus medis. Minta inform konsen sesudah ngasih edukasi lengkap itu adalah bentuk penghormatan mutlak perawat terhadap hak pasien buat nentuin apa yang boleh dilakuin ke tubuhnya. Keren banget kan profesi kita? Sekarang, sebagai grand finale dari sesi bahas materi kita hari ini, saya punya satu tantangan triase. Dan yes, saya nggak bakal ngasih kunci jawabannya di sini. Coba posisikan diri kalian sebagai perawat yang lagi jaga di depan pintu IGD. Tiba-tiba masuk 5 pasien barengan. Pasien A teriak-teriak sakit kepala hebat. Pasien B perutnya ketusuk. Pasien C nafasnya sesak banget sampai 40 kali per menit. Pasien D megangin dadanya kena serangan jantung. Dan pasien E panggulnya patah. Dari kelima orang ini, siapa yang benar-benar jadi prioritas mutlak pertama yang bakal kalian tolong? Coba ingat lagi prinsip jalan napas dan pernapasan kalian. Jangan lupa tulis jawaban andalan kalian beserta alasannya di kolom komentar ya. Kita diskusi seru-seruan di sana. Sebelum kita benar-benar menyudahi sesi kali ini, saya mau ninggalin satu pesan penting yang harus nempel terus di ingatan kalian. Etik dalam keperawatan bukan sekedar rintangan untuk lulus ujian, melainkan komitmen harian untuk melindungi martabat manusia dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Semua kasus gawat darurat yang barusan kita hajar bareng-bareng tadi, itu nggak cuma butuh tangan yang cekatan dan otak yang muter cepat, tapi juga hati nurani yang selalu mementingkan nyawa dan hak pasien di atas segalanya.
Kalau kalian bisa nerapin ilmu dan etik ini dalam praktik kalian setiap hari, saya yakin 100% kalian nggak cuma bakal gampang tembus ujian kompetensi, tapi kalian juga bakal jadi perawat luar biasa di dunia nyata. Semangat terus belajarnya, selalu jadikan pasien prioritas utama, dan sampai jumpa di sesi bahas materi kita yang selanjutnya.